warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan izinnya kita dapat terus belajar dan juga memperbaiki diri di jalan yang diridhoinya. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sahabat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memahami dan merenungi salah satu akhlak mulia yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu sikap sabar. Sabar bukan hanya sekedar menahan amarah, tetapi juga menahan diri dari keluh kesah saat ditimpa musibah, menahan diri dari perbuatan dosa, dan tetap teguh menjalankan perintah Allah walau terasa berat. Sabar adalah kekuatan jiwa yang menjaga seorang hamba tetap tenang dalam ujian dan juga tetap lurus dalam jalan ketaatan. Secara bahasa, sabar berasal dari kata sabara yang artinya menahan. Dalam ajaran Islam, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, baik dalam perbuatan, ucapan, maupun sikap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Ayat ini menjadi petunjuk bahwa sabar bukan hanya dianjurkan, melainkan merupakan penolong utama dalam menghadapi hidup. Orang yang bersabar tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, justru semakin didekatkan kepadanya. Sahabat sekalian, perlu diketahui para ulama membagi sabar menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Beribadah kepada Allah bukan selalu perkara yang mudah. Dibutuhkan usaha, komitmen, dan juga kesungguhan. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berpuasa, serta menuntut ilmu adalah bentuk-bentuk ketaatan yang membutuhkan kesabaran agar dilakukan secara istiqomah. Tanpa sabar, ibadah akan terasa berat dan juga cepat ditinggalkan. Namun dengan sabar, ibadah menjadi ringan dan menjadi bagian dari kebiasaan yang menenangkan jiwa kita. Lalu yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Lingkungan, hawa nafsu, dan juga godaan dunia seringkali menarik manusia kepada perbuatan dosa. Sabar dalam hal ini berarti mampu menahan diri kita agar tidak terjerumus dalam maksiat, meskipun ada peluang dan juga dorongan. Menahan diri dari berkata bohong, dari pergaulan bebas, dari konsumsi yang haram, semuanya adalah bagian dari sabar. Orang yang mampu menjaga dirinya dari dosa adalah orang yang berjiwa kuat dan imannya hidup. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah dan juga ujian. Dalam takdir Allah tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Ada saatnya kita diuji dengan kehilangan, kesulitan ekonomi, sakit, atau kekecewaan. Dalam kondisi seperti ini, sabar menjadi benteng yang melindungi hati agar tidak hancur oleh kesedihan. Sabar bukan berarti tidak bersedih, melainkan tetap berprasangka baik kepada Allah. Percaya bahwa setiap ujian mengandung hikmah dan tidak mengeluh berlebihan kepada sesama manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 75, yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan tempat yang tinggi di syurga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut di dalamnya dengan penghormatan dan salam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa sabar bukan hanya dihargai di dunia, tetapi juga dibalas dengan kemuliaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka yang bersabar dengan kedudukan tinggi di syurga. Karena sabar adalah bentuk nyata dari keimanan yang kuat. Sahabat yang dirahmati Allah, sabar adalah kekuatan yang menenangkan. Ia tidak menjadikan hidup mudah, tetapi menjadikan hati kita kuat. Sabar bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kematangan iman. Dengan sabar, seseorang tetap lembut saat disakiti, tetap tenang saat kehilangan, dan tetap tegar saat terjatuh. Sabar mendidik kita untuk tidak cepat marah, tidak mudah menyerah, dan tidak kehilangan arah.
Sebagai penutup, marilah kita senantiasa membiasakan diri untuk bersabar. Tanamkan dalam hati bahwa sabar adalah bagian dari keimanan, dan keimanan tidak akan sempurna tanpa kesabaran. Dalam setiap ujian, dalam setiap kesulitan, yakinlah bahwa Allah melihat dan mengetahui usaha kita untuk tetap sabar. Dan pada akhirnya hanya orang-orang sabarlah yang akan mendapatkan balasan tanpa batas dari sisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata yang terucap. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.